Masih ada lagi yang ingin tanya? Laki-laki, perempuan sudah? Iya, di awal Bapak menjelaskan bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk akhir dari sebuah kalimat. Apakah itu a, i, u atau sukun. Nah, apakah a, i, u atau sukun itu berpengaruh terhadap makna dari kalimat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas. Bunyi a, i, u itu berpengaruh terhadap arti, ya, terhadap arti. Contohnya barangkali gini. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, terus orang tidak akan faham kalau ini jangan-jangan ini ada sesuatu yang hilang dari kata itu. Kok di sininya al-ma'u? Nah, karena di sini ada fi, maka fil ma'i. Paling tidak ada orang meragukan itu apakah berarti fi di sini fi dalam pengertian haraf jar atau fi dalam pengertian yang lain, atau ada huruf yang hilang dari sini. Tetapi ini saya kira secara khusus nanti ada bahasan kapan kita membaca a, kapan kita membaca u, kapan kita membaca i, kapan membaca sukun. Tapi ini kita kenalkan terlebih dahulu jumlahnya ini mufidah atau tidak mufidah itu dulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan mencoba mempelajari kapan kita harus. Tapi yang jelas dari sini sudah jelas bunyinya, ya. Di sini as-samaku, tapi di sini i, di sini ada u, di sini juga ada i, tapi di sini ada an, di sini an. Itu kajian kita nanti di tahap-tahap berikutnya. Saya kira itu, ya. Silakan. Iya Pak, saya mau bertanya, sebetulnya fungsi dari ilmu nahwu itu yang berkaitan dengan makna itu seperti apa Pak? Baik. Saya jawab dengan sebuah contoh. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada ayat bunyinya atau tulisannya seperti ini. Tolong nanti Anda baca. Tolong dibaca. Ya. Innama Iya. yahsyalloha min ibadihil ulama. Yang lain membantu? Ulama'u. Coba tadi kalau ada yang baca sebaliknya, kita terjemahkan bareng-bareng. Sekarang terjemahkan dulu ini. Kalau pakai u umpamanya, sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hambanya yang ulama. Allah takut kepada ulama. Nah, jadi kalau begitu bacaannya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'a. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Jadi ulama yang takut kepada Allah, bukan Allah takut kepada ulama. Nah, inilah fungsinya. Saudara bisa membayangkan gimana kalau Al-Quran tidak ada harokatnya, seperti yang kita lihat sekarang. Nah, maka ilmu nahwu itu menjamin bacaan. Karena harokat pada ilmu nahwu itu memberikan arti yang sangat mendalam. Bagaimana dahsyatnya tadi kalau ada mengatakan Allah yang takut kepada ulama. Dari segi akidah itu sudah membahayakan, ya. Nah, inilah barangkali salah satu fungsi dari ilmu nahwu. Kita membaca u atau a atau i yang itu berpengaruh terhadap makna, ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi berikutnya.
Kita lihat al-kalimah untuk mengingatkan lagi. Itu yang dimaksud adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata dalam bahasa Arab kata itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah haraf. Mohon haraf yang dimaksud di sini bukan huruf yang kita kenalkan. Ini sudah menjadi sebuah istilah tersendiri. Jadi sekali lagi, kalimat itu di dalam bahasa Arab terbagi pada 3, ada isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga haraf. Mari kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan isim. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, dan lain-lain. Artinya silakan Anda tambahkan jin, malaikat, itu apakah termasuk isim, fiil, atau haraf. Nanti kita bisa lihat dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah fiil. Fiil itu adalah kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu tertentu, dulu, saat ini, yang akan datang, atau juga untuk menunjukkan perintah. Itu adalah terletak pada kata fi'il. Kemudian berikutnya adalah haraf, yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain. Contohnya ada kata di, fi umpamanya, di dalam. Kemudian fauqo, di atas. Itu nggak mungkin dia berdiri sendiri, tapi harus bergabung dengan yang lain. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kata itu di dalam bahasa Arab terbagi ada 3, ada yang termasuk kelompok isim, ada fiil, dan ada haraf. Isim menunjukkan pada benda, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, dan lain sebagainya. Fiil itu menunjukkan pekerjaan, atau dengan kata lain kata kerja. Dan yang ketiga adalah haraf, atau dengan kata lain kata sambung. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan kata di dalam bahasa Arab.